Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Mr. Abdul di channel Edudul, Education from Abdul. Oke, masih membahas tentang panduan perkuliahan online dengan menggunakan Elena, e-learning di Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Oh ya, sebelumnya kita membahas tentang konten ya. Mengisi konten di Elena, ada 3 utama konten Elena. Terakhir kita sudah membahas bagaimana mengunggah file, menambahkan resource ya, dengan mengunggah file, menautkan URL dan video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan aktivitas sekaligus bagaimana mengelola aktivitas pembelajarannya. Jadi kegiatan 2 dan 3 akan kita gabungkan di sini. Namun untuk video kali ini kita hanya akan fokus kepada bagaimana menambahkan dan mengelola aktivitas berupa forum diskusi. Nah, forum diskusi dapat menggantikan kegiatan diskusi kita di kelas. Nah, secara maya, secara online, nanti bagaimana menjadi menjadi adminnya di forum diskusi sekaligus sebagai narasumber. Nah, sekaligus sebagai fasilitator juga nanti di forum diskusi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu forum diskusi, kemudian mencoba menambahkan topik-topik pada diskusi tersebut dan memandu acara diskusi, menanggapi pertanyaan, menanyakan pertanyaan dan seterusnya. Baik, kita langsung menuju ke Elena saja. Nah, saya ke Elena. Teman-teman juga pastinya sudah ya. Elena, ketika masuk application kit UNES, kemudian klik Elena yang aktif. Nah, masuk ke halaman dashboard Elena utama ini. Silakan ibu bapak bisa memilih my courses di sini untuk menentukan mana mata kuliah yang akan kita edit kali ini, yang akan ditambahi forum diskusinya. Saya meneruskan yang di video-video sebelumnya ya, menggunakan taksonomi tumbuhan, mata kuliah taksonomi tumbuhan ini. Di video terakhir kita sudah menambahkan file di sini, kemudian menambahkan URL dan juga menambahkan video pembelajaran di Elena. Nah, kali ini kita akan menambahkan forum diskusi dan bagaimana mengelolanya. Oke, terlebih dahulu kita aktifkan menu editnya, turn editing on, klik di sini. Nah, sudah masuk, kita bisa langsung melakukan editing di sini dengan cara klik add an activity or resource. Tunggu sampai warnanya menjadi hijau terlebih dahulu. Oke, sudah berubah warna menjadi hijau, kita bisa klik di sini. Nah, apa yang akan ditambahkan di sini ada aktivitas dan resources. Nah, kita pilih yang activities, yaitu berupa forum. Kita klik di forum. Di sini ada keterangannya di samping sebelah kanan. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam forum. Kita bisa posting ya, kemudian bisa diskusi dan lain sebagainya. Oke, bisa tambahkan add dengan klik add di sini. Klik. Oke, kita bisa langsung isi apakah nama forumnya tersebut. Misalnya nama forumnya diskusi topik materi 2. Kita bisa menambahkan deskripsi singkat juga, misalnya dengan silahkan berdiskusi tentang topik materi 2 di sini. Saudara bisa membuat atau menambahkan topik baru sesuai dengan
pertanyaan yang diajukan. Ya, saudara juga bisa menanggapi pertanyaan teman-teman saudara yang lain. Tetap perhatikan etika berdiskusi ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian rapat deskripsi ini akan kita tampilkan di course halaman mata kuliah ya, kita klik. Tapi kalau tidak mau ditampilkan ya tidak usah diklik. Forum tipe, forum type, tipe forumnya ada beberapa, tetapi biasanya sudah didesain atau secara defaultnya adalah standard forum for general use. Yang lainnya sih banyak sih, ada Q&A forum, single simple discussion dan lain sebagainya. Untuk availability, monggo kerso apakah ini akan disetting hanya pada saat pertemuan itu saja, misalnya pada hari yang sama ya, mungkin kalau misalnya hari ini 11 Mei mulai jam berapa, selama 2 jam atau 3 jam pertemuan itu, monggo. Tapi terlebih dahulu diklik enable-nya ini. Klik enable kapan akan dimulai dan kapan akan selesai untuk diskusinya. Bisa diedit di sini tanggal, bulan dan tahun, kemudian pukul berapa dan menit ke berapa. Dimulai pukul 10 menit 24. Misalnya selesai karena hanya 2 jam saja, misalnya selesai pukul 12 sampai 12.30 misalnya. Tetapi karena ini pembelajaran online, saya lebih cenderung suka minimal seminggu gitu ya. Jadi selama 1 minggu ini kita adakan perkuliahan atau diskusi tentang materi di topik materi 2 ini misalnya. Itu kita buka selama 1 minggu. Jadi diskusi tersebut, forum tersebut masih bisa diakses oleh mahasiswa, melakukan pertanyaan, posting dan lain sebagainya selama 1 minggu. Jadi misalnya mulai tanggal 11 ya selesai tanggal 18. Mungkin seperti itu. Atau diskusi bisa sampai kapanpun, sampai semester ini selesai. Nah, kalau itu lebih mudah lagi, jadi tidak perlu diklik enable-nya. Ya, artinya mahasiswa maupun kita bisa melakukan posting ya, melakukan mengajukan pertanyaan, menjawab dan seterusnya sampai selama 1 semester berlangsung. Oke. Saya lebih suka 1 minggu aja. Oke, yang lainnya sepertinya tidak perlu di ini ya, karena sudah didesain default sedemikian rupa, jadi tinggal save and return to course aja. Voila, selesai. Nah, di sini sudah ada tambahan diskusi topik materi 2. Kemudian bagaimana cara mengelola diskusinya? Jadi teman-teman tidak hanya sekedar setelah menambahkan forum diskusi sudah selesai aja. No, sebisa mungkin kita coba untuk membuat beberapa topik yang berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya dengan memantik, dengan mengajukan pertanyaan seperti itu atau yang lainnya. Oke, kita bagaimana cara melakukan editing untuk menambahkan dan sebagainya? Kita klik diskusi topik materi 2-nya itu. Nah, ke sini kita klik di sini. Nanti akan mengarah kepada forum. Nah, ini sudah mengarah ke forum diskusi dengan judul diskusi topik materi 2. Ini tadi deskripsinya seperti apa. Kita bisa melakukan ini mulai tanggal 11 ya. Kemudian kita bisa menambahkan topik diskusi baru di sini. Ya tentunya di sini di bawah topik materi 2 ya, diskusinya berkaitan dengan materi 2. Oke, kita tinggal klik add new discussion topic ini. Nah, subjeknya apa? Judul dari topiknya itu apa? Misalnya sub topik materi 2, subtopik 1 materi 2. Misalnya di sini ditambahi message-nya apa, pesannya. Silahkan didiskusikan misalnya.
apakah perbedaan antara pendekatan A dengan pendekatan B dilihat dari sudut pandang biologi? Tanya nomor gitu. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa langsung post to forum. Ceklik. Nah, di sini setelah kita post suatu topik baru, nanti akan ada tabel. Setelah forum diskusi ini akan ada tabel dengan isi kolom beberapa discussion. Ini adalah judul diskusi dari topik yang kita tambahkan tadi, yaitu subtopik 1 materi 2. Siapakah yang memulai diskusi itu? Oh, Muhammad Abdullah, begitu ya. Apakah sudah ada yang membalasnya atau merespon? Nah, ini belum, masih 0 gitu ya. Kapan terakhir posting dibuat? Nah, ini postingannya dibuat kapan pertama kali? Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin akan saya berikan contoh dari forum diskusi suatu mata kuliah di Rombel lain yang sudah ada isinya ya. Oke, kita menuju ke misalnya. Oke, di sini ada diskusi tentang pencirian, konsep sifat, dan sumber bukti taksonomi. Kita coba klik di tulisan ini, diskusinya. Nah, kalau dilihat di sini ternyata tidak hanya tidak hanya dosen, mahasiswa pun bisa menambahkan topik diskusi baru. Nih misalnya ada Maria Delastri menambahkan diskusi tentang konsep sifat. Kemudian Uswatun menambahkan diskusi tentang sifat filetik. Ini harusnya kalau judulnya sama, seharusnya si Ray itu tidak membuat diskusi baru, topik diskusi baru, bisa langsung masuk ke diskusi punyanya Maria Delastri karena judulnya sama gitu ya. Kemudian ada juga misalnya Emmy dan Cindy juga. Nah, ini juga ingin menanyakan tentang sifat sintesis dan seterusnya. Topik diskusi terbaru yang dibuat itu akan selalu muncul di paling atas ya. Sedangkan yang terakhir dibuat, maksudnya yang pertama kali dibuat ya, yang pertama kali dibuat dia akan muncul di paling bawah sini. Kemudian kalau ada update, ada kemungkinan nanti yang muncul di paling atas yang terbaru, replay /post. Kita tinggal urutkan di sini aja bisa gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat yang pertama ini ya. Ini justru tentang pencirian, konsep dan sumber taksonomi. Dibuat pertama kali oleh Cindy misalnya. Nah, sini kalau dilihat di forum diskusi tersebut ada kotak. Jadi tulisannya ada dalam kotak yang semakin ada yang menjorong ke dalam, ke kanan gitu ya. Ada kembali keluar menonjol di sini. Oke, kalau kita perhatikan perlahan. Oke, ini adalah parentnya istilahnya ya, induknya yang pertama kali memulai diskusi. Ini ingin tanya tentang sifat mantap dari suatu spesies itu bagaimana sih cara mengetahuinya. Oke. Kemudian ada di bawah sini misalnya. Nah, yang ini adalah jawaban atau mahasiswa lain yang merespon pertanyaan dari sini langsung izin menjawab bla bla bla. Namun ketika ada beberapa di sini misalnya ada beberapa yang merespon ya, kemudian ada sanggahan atau respon lain terhadap jawaban atau respon tersebut misalnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini si Cindy Anna setuju dengan pernyataan Friska misalnya. Nah, ini misalnya. Oke. Setuju dengan pernyataan Friska. Artinya si Cindy Anna ini
menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari Friska sebelumnya, bukan secara langsung dari yang pertama ini gitu ya, tapi ya masih ada kaitannya juga dengan itu. Sedangkan si Sinta Kurnia ini menanggapi dari yang pertama, yang Cindy ini, makanya dia menjorongnya tidak ke dalam sama dengan yang ini, tetapi sama dengan yang ini. Oke. Nah, kita juga bisa menanggapi juga. Caranya bagaimana sih untuk menanggapi atau mengelola jalannya diskusi seperti itu? Nah, di sini ada beberapa menunya ya, ada beberapa menu. Karena ini adalah parentnya, ada terlihat perbedaan kan? Karena ini adalah parentnya, jadi di sini tidak ada show parent. Kalau di jawaban yang menjawab atau yang merespon itu ada menu show parent. Jadi pengen tahu awal mulanya itu diskusi ini dimulai dari apa sih, tentang apa sih, di mana sih. Nah, kita tinggal klik show parent, nanti akan mengarah ke sini. Sedangkan ini karena parent jadi tidak ada show parentnya. Kemudian ada edit, kita bisa melakukan editing terhadap mungkin redaksionalnya di sini. Kemudian kita juga bisa mendelete atau menghapus. Semisal ya pertanyaannya agak berbau sara misalnya, atau kurang pantas dan seterusnya, kita bisa mendelete ini. Dan kita juga bisa mereplay, membalas gitu ya, mereplay. Untuk membalas atau menanggapi pertanyaan, misalnya kita menanggapi pertanyaan ini ya klik replay di sini. Tetapi kalau mau menanggapi misalnya meluruskan jawaban mahasiswa, kita langsung ke yang ini misalnya sininya. Berarti kalau kita klik di sini, klik misalnya, nah kita berarti menanggapi yang di sini, hanya ini. Oke. Kalau tinggal ditulis di sini. Kalau batal tinggal cancel, kalau mau ditulis dilanjutkan tinggal submit. Misalnya sini klik reply, misalnya ditanggapi pertanyaan yang cukup bagus. Sifat mantap berkaitan dengan misalnya nih, hasil evolusi suatu spesies. Hal ini biasanya terlihat dari sedikitnya variasi dalam suatu variasi antar individu dalam suatu spesies misalnya, yang diwariskan secara turun-temurun dan pada kondisi lingkungan yang berbeda, misalnya seperti itu ya. Misalnya kita mau memantik lagi agar diskusi berjalan lebih panjang gitu, misalnya apakah teman-teman pernah mendengar istilah intra dan inter spesifik variation? Coba ayo jelaskan. Nah, misalnya seperti itu. Oke lah, submit. Oke, selain itu kita juga bisa mereply atau membalasnya secara private. Artinya kalau kita klik reply privately, maka hanya mahasiswa yang bersangkutan ini saja yang kita balas, yang tadi klik reply-nya, yang bisa melihat itu
ya, sedangkan mahasiswa yang lain tidak bisa melihat jawaban atau tanggapan dari kita kepada mahasiswa yang bersangkutan. Karena ini forum diskusi ya, maka ini tidak saya klik ya, kita hanya langsung submit secara umum saja. Nah, di sini tanggapan yang terakhir akan selalu muncul di bawah ya. Sayang sekali ya, mungkin dari teman-teman BPTK bisa ngeset gimana tanggapannya bisa ke atas itu, tapi ada juga sih seringnya ya selalu di bawah gitu. Nah, seperti ini sudah terposting. Biasanya ada, setelah kita post ada tulisan, nah seperti ini, your post was successfully edited and you have 30 minutes to edit it if you want to make any changes. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk mengeditnya ya, apakah ada misalnya typo gitu, redaksional keliru gitu, nah kita masih bisa melakukan editing gitu. Oke, demikian tadi bagaimana cara menambah topik diskusi ya, dan mengelola forum diskusi di Elena. Cukup mudah bukan? Oke, saya yakin sangat gampang sekali. Silakan nanti bisa dicoba untuk diskusi-diskusi yang lainnya. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.